daerah, calon Dirjen Keuangan Daerah, dan juga ada Pak Direktur Bangda, Pak Galingging, dan staf akan mencoba menyampaikan dan menerima beberapa aspirasi dari teman-teman pemerintah provinsi dan kabupaten kota terkait dengan upaya sinergi kita dalam penanganan COVID-19. Mencermati arahan Bapak Menteri pasca terbitnya Impres nomor 4 2020, kemudian hadir juga Permenkeu nomor 6 tahun 2020 dan juga terakhir Permendagri nomor 20 tahun 2020 telah menjadi sebuah payung hukum agar kepala daerah dapat lebih fleksibel dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan realokasi dan refocusing APBD dalam penanganan dampak COVID-19. Arahan Bapak Menteri, langkah-langkah konkret yang harus dilakukan terkait dengan realokasi dan refocusing APBD ini diarahkan kepada 3 topik utama. Pertama, yaitu bagaimana agar realokasi dan refocusing dana ini diarahkan kepada penguatan kapasitas kesehatan masyarakat di daerah. Kemudian kedua, agar kegiatan-kegiatan itu mampu menyiapkan social safety net di masing-masing daerah. Dan terakhir juga kewenangan kepala daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing tersebut diharapkan dapat membantu dunia usaha di daerah masing-masing agar tetap hidup, terutama UMKM dan usaha-usaha mikro. Kami sekali lagi meyakini bahwasanya pandemi COVID-19 ini tidak bisa ditangani secara parsial oleh pemerintah pusat saja, tetapi dibutuhkan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tentunya beberapa hal yang terjadi di lapangan pasca keluarnya berbagai regulasi ini, Bapak Ibu mengalami kendala-kendala ataupun persoalan-persoalan di lapangan. Forum ini kami berharap kita bisa membangun komunikasi agar kita mendapatkan masukan untuk kita sampaikan kepada gugus tugas penanganan COVID-19 yang ada di BNPB. Kami sekali lagi juga mengatakan surat edaran Menteri Dalam Negeri sudah menetapkan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota adalah ketua gugus tugas penanganan COVID-19. Tentunya kenapa Pak Sekda dan Pak Bupati kita harapkan berkontribusi agar kita bisa menyempurnakan langkah-langkah sinergitas kita bersama ke depan. Untuk itu kami persilahkan mungkin Bu Nurul ada yang mau sampaikan, silakan sebelum kita lempar ke teman-teman dari pemerintah daerah. Silakan Bu. Terima kasih Pak Dirjen Oda. Barangkali menambahkan apa yang tadi disampaikan beliau. Bapak Ibu sekalian, bahwa berbagai regulasi telah dikeluarkan, namun kelihatannya memang masih ada lagi yang harus diberikan tekanan-tekanan, seperti yang tadi disampaikan Pak Dirjen Oda. Kami menambahkan bahwa insya Allah pada hari ini, instruksi Menteri Dalam Negeri akan dikeluarkan terkait dengan pencegahan, penyebaran, dan percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah. Beberapa yang tadi disampaikan Pak Dirjen Oda, kami tambahkan bahwa kiranya pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan Forkompimda, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat serta tokoh agama untuk mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat agar tidak mudik guna menghindari penyebaran COVID-19. Kemudian dalam hal masyarakat terlanjur mudik, karena dari Jakarta ini sebagai sumber pemudik untuk masuk ke beberapa daerah, barangkali ke tempat Bapak Ibu juga, untuk dapat memberikan arahan kepada masyarakat yang terlanjur mudik, melakukan isolasi mandiri sebagai orang dalam pemantauan atau ODP sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian Pemda juga mempersiapkan tempat karantina kesehatan dan pemberian bantuan kedaruratan kepada masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan. Selanjutnya memberikan arahan secara berjenjang sampai ke tingkat desa, Bapak Ibu, untuk menghindari stigma negatif yang berlebihan terhadap pemudik. Karena belum tentu pemudik itu juga dalam posisi ODP. Kemudian yang lebih penting lagi, Bapak Ibu, karena beberapa daerah telah mengeluarkan surat untuk melok daerahnya. Maka Bapak Menteri memberikan instruksi, kiranya pemerintah daerah memastikan, mengawasi kecukupan sembako di wilayah masing-masing, baik dalam ketersediaan suplai
dan kelancaran distribusinya. Jangan sampai terhambat masuk ke daerah Bapak Ibu. Kemudian juga mohon izin Bapak Ibu sekalian, telah masuk juga ke Kementerian Dalam Negeri beberapa surat dari Pemda, kepala daerah, mengatakan bahwa beberapa industri pabrikan untuk stok operasi. Karena itu instruksi Menteri Dalam Negeri akan menyampaikan bahwa pemerintah daerah memastikan dan mengawasi aktivitas industri dan pabrik serta dunia usaha, terutama yang menghasilkan kebutuhan pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan penanganan COVID-19 tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan, dengan tetap jaga jarak, dan juga memperhatikan beberapa alat-alat kesehatan yang tetap harus diproduksi. Bapak Ibu, itu beberapa hal yang mungkin kami bisa tambahkan. Saya kembalikan kepada Pak Dirjen Oda. Terima kasih. Baik, makasih Bu Dirjen. Selanjutnya mungkin tadi pagi kami juga sudah melakukan video conference dengan teman-teman dari wilayah timur Indonesia. Beberapa isu yang paling banyak tadi dipertanyakan adalah terkait dengan tata kelola bagaimana fleksibilitas penggunaan APBD. Di sini sudah hadir Pak Direktur Perencanaan Anggaran. Silakan Pak Direktur Perencanaan Anggaran menjelaskan secara singkat langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan refocusing dari alokasi dana ini secara lebih teknis. Dipersilakan. Terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan bahwa sekarang ini sudah berubah sedikit paradigma pengelolaan keuangan daerah dengan terbitnya PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Di sana salah satu pasal mengatakan bahwa penggunaan BTT tidak hanya darurat termasuk kebutuhan mendesak. Inilah yang menyebabkan kenapa dari pusat pertama kali menerbitkan Permendagri 20 tahun 2020. Di situ dikatakan dalam keadaan mendesak, dalam keadaan darurat termasuk mendesak, apabila dibutuhkan untuk masyarakat, maka memang diberikan pintu untuk menggunakan langsung belanja tak terduga, alokasi belanja tak terduga. Dan ini diperkuat lagi dengan terbitnya Kepres 9, perubahan Kepres 7, dan penegasan lagi dengan Impres. Artinya apa? Bahwa dengan adanya instruksi Presiden dan Kepres dimaksud, maka daerah diperintahkan untuk merefocusing kegiatan dan merelokasi anggaran dengan menggunakan APBD. Maka di Kepres 7 tersebut, pasal 13-nya dikatakan untuk membiayai COVID ini dan dampaknya, maka silahkan menggunakan APBD. APBD induknya, ya, yang terdiri dari APBD dan perubahannya, menggunakan BTT, dan menggunakan dana tersedia termasuk transfer dari pusat, dan untuk kabupaten kota termasuk transfer dari provinsi. Inilah perintah-perintah yang memerintahkan kepada kepala daerah untuk menggunakan BTT. Kaitannya dengan perubahan anggaran, kalau menggunakan BTT langsung, itu tanpa menggunakan perubahan anggaran. Tetapi apabila BTT-nya berkurang dan menggeser dari alokasi-alokasi yang lain, maka diperlukan pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran ini dengan merubah perkada penjabaran dan hanya melaporkan kepada kepala daerah, DPRD. Saya ulangi, hanya melaporkan kepada DPRD. Dan yang paling penting adalah perkada ini tidak melalui proses fasilitasi. Saya ulangi, ada beberapa daerah menyampaikan kepada kami, ada beberapa biro hukum mengatakan bahwa perkada ini harus melalui proses fasilitasi. Saya katakan tidak. Karena yang difasilitasi itu adalah semua perkada yang tidak melalui proses evaluasi. Dan APBD adalah proses evaluasi. Oleh karena itu, karena ini sudah perintah dan kewajiban kepala daerah untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan, maka silahkan menggunakan uang APBD. Dan yang paling penting adalah pertanggungjawabannya. Saya ulangi kembali, pertanggungjawabannya, artinya jelas penerimanya. Jelas penerimanya. Yang lain saya sampaikan tambahan lagi adalah soal keinginan untuk memberikan bantuan atau hibah kepada daerah. Maka mekanisme ini di luar daripada mekanisme yang diatur dalam Permendagri 32 dan turunannya. Sehingga untuk menghadapi COVID ini adalah benar-benar diberikan kewenangan kepala daerah untuk menggunakan, dan payungnya sudah jelas. Saya kembali, payungnya sudah jelas. Dimulai dari PP 12, ada Kepres, ada Impres, dan terlebih dahulu ada Permen 20, dan ada surat edaran. Jadi harusnya sudah tidak ada lagi kendala yang secara teknis kaitannya dengan penggunaan APBD, kaitannya dengan COVID dan dampaknya. Saya kira itu Pak Dirjen yang akan kami sampaikan, sehingga nanti bisa dalam diskusi kita akan jelaskan lebih detail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Direktur, Pak Ibu Samen. Sudah hadir di depan kita teman-teman dari provinsi, ada Sekda Sulawesi Selatan, Sekda Sulawesi Utara, Pak Bupati, kepada Pak Bupati. Silakan Pak Bupati Banggai untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diinformasikan. Silakan Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen, Bapak ya Ibu PLH Dirjen Bangda dan Pak Direktur Keuangan. Kami dari Banggai, alhamdulillah hari ini lengkap dengan Pak Wakil Bupati, Sekda dan seluruh perangkat daerah. Dan kami ingin laporkan Pak Dirjen, langkah-langkah yang sudah kami lakukan sejak tanggal 16 Maret, sejak awal pembentukan Satgas Gugus Tugas pencegahan COVID di daerah. Kami alhamdulillah punya, walaupun kecil, dana tak terduga 1,5 miliar, kami sudah langsung implementasikan Pak Dirjen. Jadi dana ini tanggal 16 kami langsung belikan alat, walaupun alat itu 2 minggu kemudian baru tiba. Alhamdulillah Pak Dirjen, perkembangan terakhir kami laporkan untuk masalah COVID di Kabupaten Banggai, itu ada 20 OPD dan 1 ODP mohon maaf, ODP dan 1 PDP, dan hasil tes swab sudah negatif. Dan yang bersangkutan sudah pulang ke rumah. Mudah-mudahan ini dukungan pemerintah pusat terus bisa menyemangati kami. Walaupun itu Pak Dirjen, kami bisa melaporkan setiap hari penerbangan yang dari Jakarta, dari Makassar, dari Palu ke Kabupaten Banggai itu ramai. Kami sejak tanggal 16 sampai dengan akhir bulan kemarin mencatat orang dalam resiko ODR itu sudah mencapai 2.000 orang di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, datang dari bandara, datang dari pelabuhan laut kami. Oleh karena itu Pak Dirjen, memang kami melakukan langkah-langkah yang preventif yang luar biasa dari teman-teman tim Satgas. Pak Wakil Bupati turun, Pak Sekda kami juga turun. Dan alhamdulillah ada langkah juga yang kami lakukan, yaitu melakukan penjualan karena disuruh 14 hari memutus mata rantai, kami lakukan inovasi berupa penjualan sembako dengan sistem mobile. Jadi Dinas Perdagangan kami sudah bekerja, walaupun dengan tentu saja Bulog ini masih harus terus berkoordinasi untuk penyediaan bahan stok kebutuhan pokok masyarakat kami. Tapi menurut Bulog, beras masih tetap terkendali dalam 3 bulan ke depan. Cuma gula dan minyak goreng Pak Dirjen, ini yang masih sangat-sangat terbatas. Kami mohon bantuan pemerintah pusat karena kemudian insya Allah kami refocusing anggaran. Pak Sekda sudah me-exercise kemarin dan kami sudah juga berkoordinasi dengan teman-teman DPRD melalui telekonferensi. Sekitar yang bisa kami lakukan dalam hal pemotongan perjalanan dinas, makan minum, dan kegiatan-kegiatan sosialisasi Pak Dirjen, itu mencapai kurang lebih 25-30 miliar. Nah ini yang mudah-mudahan dalam akhir minggu ini dan kemudian minggu depan kita sudah bisa melakukan kemudian kepastian untuk membelanjakan itu, karena kami juga kemudian harus menjamin masyarakat kami yang sekarang ini banyak mengeluh, terutama masalah mereka tetap tinggal di rumah tapi apa yang mereka kerja. Oleh karena itu beberapa dinas kami berikan stimulus, insya Allah mulai minggu depan, yaitu stimulus tentang ketahanan pangan. Kami menghimbau mereka untuk memanfaatkan pekarangan. Kami insya Allah menyediakan bibit bawang, kemudian tomat dan cabai. Insya Allah yang itu yang kita support kepada masyarakat kami Pak Dirjen. Dan juga kepastian kepada mereka yang sekarang ini kena dampak seperti para ojek online kita, usaha kecil menengah kita. Mereka mohon juga arahan lebih pasti untuk mereka ini. Apakah kemudian bisa kita berikan semacam satu stimulus anggaran untuk mereka punya usaha atau semacam sembako Pak Dirjen. Ini yang masih kami diskusikan terus dengan tim Satgas kami. Dan juga kami ingin laporkan bahwa tentu saja usaha-usaha teman-teman di Dinas Kesehatan, ada 26 puskesmas kami Pak Dirjen, APD kita berangsur-angsur datang, mudah-mudahan
memang kita tidak harapkan ada yang PDP, tetapi dengan jumlah yang besar dari ODR ini, kita juga tetap tentu saja waspada tingkat tinggi, Pak Dirjen. Oleh karena itu, mudah-mudahan teman-teman tim yang ada di lapangan, kami juga sudah menyurat secara ketat, Pak Dirjen, kepada teman-teman instansi teknis vertikal untuk bisa bekerja sama dengan baik. Pak Kapolres, Pak Dandim, teman-teman dari pelabuhan udara, pelabuhan laut, karena kami ini Pak Dirjen ada 3 pelabuhan kami itu ditangani oleh kementerian. Kemudian juga bandara kami. Ini kalau tidak diatur dengan baik, mereka bisa setiap saat tentu saja lengah. Oleh karena itu kami juga bekerja sama dengan mereka di sana. Mudah-mudahan juga instruksi semakin dipertegas. Karena salah satu contoh Pak Dirjen, ketika PDP kami diambil swab tesnya untuk dikirim, karena tidak bisa ke Palu, tidak bisa kecuali ke Makassar, itu maskapai tidak mau muat. Sehingga kami butuh hampir 4 hari mengambil swab test tiap hari, dan itu mengorbankan uang, Pak Dirjen. APD yang dalam kondisi terbatas, ada uang tapi tidak tahu APD-nya mau datang cepat, mau dibeli di mana. Itu kemudian maskapai penerbangan ini hanya mementingkan, kami mau tutup bandara, kami tidak punya kewenangan untuk itu. Jadi mohon mudah-mudahan ini menjadi satu di pemerintah pusat, bahwa ini maskapai penerbangan juga harus diberikan satu penekanan. Walaupun sudah ada surat edaran Dirjen untuk wajib memuat barang-barang hasil lab itu untuk ke Makassar, Pak Dirjen. Oleh karena itu kami juga bersyukur hasil telekonferensi dengan Bapak Gubernur Selasa kemarin, kami juga sangat senang karena Pak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sementara ini berjuang untuk di Palu bisa dilakukan tes atas swab tes untuk pasien yang diduga terpapar corona itu. Mudah-mudahan ini menjadi support juga bagi kita di daerah Provinsi Sulawesi Tengah, karena Pak Gubernur juga sangat intens untuk terus memantau kami di daerah. Selain itu, terakhir Pak, kami juga punya stimulus untuk lansia. Karena kami menganggap lansia ini adalah mereka yang rentan. Ya, alhamdulillah kemarin Pak Gubernur sudah membatalkan kegiatan Hari Ulang Tahun Lansia. Kami menganggarkan dalam bansos untuk lansia itu hampir 200 juta Pak Dirjen. Insya Allah 200 juta ini kami akan bagi kepada bapak-bapak ibu kita lansia untuk berbahagia dirinya dengan mungkin bantuan ala kadarnya. Mudah-mudahan tidak salah Pak Dirjen. Sehingga ini adalah langkah-langkah dari pemerintah Kabupaten Banggai yang menyemangati masyarakat kita. Sekarang mereka mau tinggal di rumah, 14 hari memutus mata rantai. Tapi kalau tidak ada juga hal-hal yang membahagiakan mereka, mereka bisa stres. Virusnya bisa masuk Pak Dirjen. Nauzubillah min zalik. Terakhir Pak Dirjen, kami juga sudah menginstruksikan sesuai dengan keputusan Menteri PDT. Nah, ini juga sampai ke tingkat desa. Mereka sudah melakukan refocusing terhadap dana desa. Dan alhamdulillah dari teman-teman dari PMD kami sudah turun mengasistensi bersama dengan Pak Camat, dan kemudian mudah-mudahan ini kita berjalan bersama, karena tidak bisa hanya berpikir dari kabupaten, tetapi juga kemudian di tingkat kecamatan dan desa. Demikian yang dapat kami sampaikan Pak Dirjen, dan mohon arahan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati, luar biasa. Inilah saya katakan di beberapa quote saya hari ini, sekarang saatnya bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan kepada dunia bahwasanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah itu adalah kunci penanganan COVID-19 di Indonesia. Karena kewenangannya ada di semua kepala daerah. Kita membutuhkan kepala daerah yang betul-betul improvisasinya bagus. Tadi langkah-langkah penyiapan bibit, kemudian pembelian gula itu luar biasa, Pak. Kita tidak tahu ini kapan akan selesai ini COVID-19 ini. Jadi langkah-langkah seperti ini mudah-mudahan Pak Bupati, terima kasih dan pencerahan. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa melihat kita perlu langkah-langkah yang antisipatif, yang lebih real. Kita katakan sekali lagi tidak elok kiranya orang desa membeli sayur, Pak, karena negara ini itu subur sekali. Kita cukup kasih bibit saja dan berharap ini menjadi bahan yang penguatan pangan bagi masyarakat kita nanti dalam waktu 6 bulan ke depan. Terima kasih Pak Bupati atas segala masukannya.